Pak, Oh, Iya, baik. Pak Dosen. Terdengar, Pak Assalamualaikum Dosen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. Pak. luar Bapak biasa. bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ngantuk, Pak. Oh, sih ngantuk ya. Masih ngantuk, Pak. Semangat Bapak Ibu ya. Oh, Tadi Bu Ahmad ya salam kita dan oke nanti sebelum kuliah itu Sudah hadir semua Bapak Ibu? Belum ya? Baru Belum, 15. baru 15 orang, Pak dosen. 15. nanti selesai dulu ya. Ini masih ini saya masih nanti pas selesai kuliah. Nanti sudah sampai apa? Suci Lestari. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, Pak. Mungkin saya awali dengan presensi. Boleh saya panggil Bapak Ibu ya? Ya, Silakan, Pak. silakan. Yang pertama itu Reza Rabani sudah join, ada tidak ya? Dari kemarin tidak hadir, Pak, tapi Ternyata namanya tidak ada ada ya? gitu. Iya. Oke. Kemudian Putri Andini belum join? Putri Andini. Belum. Belum. Belum sepertinya. Uni Handayani belum. Ada. Ada. Ya, ada. Oke. Rahmawati Kurapka Aini, Hadir. Pak Arif Purnama, Hadir, Pak. Liga Valiansa, Hadir Pak. Tu Wiono, Tuhu, Pak. Hadir, Pak. Putri Ngawirabaya, Hadir, Pak. Sofiatul Ilma, Hadir, Pak. Winnie Pridayana, Hadir, Pak. Nurlina, Hadir, Pak. Asana, Hadir, Pak. Merianti, belum Hadir, ya? cuman Belum. off cam, Pak. Ngantuk ya, ngantuk tadi itu, Pak. Cantuk. Rahayu Erlina, Mary. ada ya? Belum hadir, Belum Pak. ya? Atifatur, Hadir, Pak. Fitri Maulidiah, Hadir, Pak. Jahrosal Sabila, Hadir, Pak. Esther Suryani, Hadir, Pak. Abdul Haris, Haris ya, Pak Haris ya. Iya, Pak Dosen, hadir. Oke. Astri Permatasari, belum ada. Belum hadir. Baik, kita cek kembali Bapak Ibu untuk kehadiran ini. Pertemuan kedua ini sesuai rencana kita akan bicara tentang analisis kebutuhan ya, dan terutama dalam pengembangan kurikulum atau desain kurikulum ya. Ada kelompok yang sudah mendapatkan tugas ya untuk hari ini ya. Sudah, Pak. Nah, untuk tambahan saya sudah kirimkan di LMS, mungkin silahkan kalau Bapak Ibu bisa mendownload ya untuk materinya.
dalam bentuk apa PPT PowerPoint. gitu ya, PowerPoint. Kemudian ada bagian penugasan. Ini penugasan itu sifatnya per kelompok, Bapak Ibu ya, per pertemuan itu. Jadi silakan yang kelompok hari ini mendapatkan tugas di PDF-kan saja, boleh di-upload di LMS, silahkan gitu Bapak Ibu ya. Dan Saya sudah ya. upload, Pak. Sudah. Oke, baik. Kelompok satu siapa hari ini? Pak Arif atau Saya Pak Tuhu? Tuhu, Pak. Pak Tuhu. Tuhu, Bu Tuini, Bu Sofi, sama Bu Oke. Mary. Baik, mungkin kita bisa mulai, nanti kita diskusikan gitu ya. Silakan Pak Tuhu. Izin dulu, Pak, sebelum dimulai, Pak. Itu yang ditampilkan hanya PPT review-nya aja atau Betul. dalam bentuk jurnalnya juga? PPT-nya saja. PPT-nya saja. Yang disampaikan ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia boleh, Pak. Bahasa Indonesia boleh. Iya. Baik, baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi Bapak dosen, Bapak Dr. Asep Musliman, ST MSI, teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ada 4 orang, terdiri dari saya, Tugu Wiono, nomor pokok mahasiswanya 2024-7479-015. Kemudian dilanjutkan ke Bu Tuini, silakan Bu Tuini. Perkenalan dulu, Bu. Oke, saya lanjutkan aja. Untuk urutan paparan pada hari ini, yang pertama dari saya, Tuhu, nanti dilanjutkan oleh Bu Tuini, kemudian Bu Sofi, dan Bu Mary. Baik, kita mulai. Untuk review jurnal pada hari ini tentang need analysis atau analisa kebutuhan. Kemudian untuk di halaman 1, itu yang ditampilkan adalah judul, abstrak, dan pengarang. Judulnya di sini adalah The Importance of Need Satisfaction, Teacher Support, and L2 or Second Language Learning Experience in Intelligent Computer Assisted Language Assessment, ICALA, Approach into the State of Willingness to Communicate as well as Academic Motivation in EFL Settings. Kemudian di dalam abstrak ini sudah muncul, yang pertama adalah introduction, problem, objektif atau tujuan, metodologi, dan result. Introduction di situ disampaikan introducing Intelligent Computer Assisted Language Assessment, ya, ICALA as an emerging approach in language education, mengenalkan assessment bahasa yang dibantu dengan kecerdasan komputer, ya, merupakan atau sebagai pendekatan yang muncul dalam pendidikan bahasa. Permasalahannya adalah menggarisbawahi atau highlight the research gap, adanya gap penelitian dan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan tentang menghubungkan atau studi-studi yang terbatas, kemudian juga dukungan guru, pengalaman belajar bahasa kedua, dan keinginan atau kemauan untuk berkomunikasi serta motivasi akademik. Tujuannya di situ adalah untuk menginvestigasi atau meneliti bagaimana pemenuhan kebutuhan dukungan guru mempengaruhi
motivasi dan kemauan untuk berbicara siswa di Omani EFL, English for Second Language. Kemudian metodologi yang digunakan menggunakan SA modeling atau SEM, using structural equation modeling with smart PLS to analyze data. Kemudian pelaporannya hasilnya dilaporkan bahwa kebutuhan dan dukungan guru yang positif mempengaruhi pengalaman belajar bahasa kedua, second language, kemauan untuk berbicara, dan motivasi belajar. Pengarangnya adalah Aladini, Rase Mahmud, dan Abir Ahmad Ali. Untuk reviewnya, abstraknya ditulis dengan baik serta informatif dan juga merangkum secara efektif tentang latar belakang, tujuan, metode, dan hasilnya. Kemudian di introduction-nya membahas tentang munculnya AI seperti ChatGPT dalam pendidikan, khususnya untuk assessment dan personalized instruction atau petunjuk secara pribadi. Menjelaskan 3 hal yang utama. Yang pertama adalah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan seperti autonomi, kompetensi, dan hal-hal yang berhubungan. Yang berikutnya adalah dukungan guru, dukungan bersifat emosional dan instruksional. Kemudian pengalaman belajar bahasa yang kedua, termasuk di dalamnya adalah emosional, kognitif, dan social journey. Ya, hal-hal yang bersifat sosial. Kemudian juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi motivasi dan kemauan untuk berbicara, khususnya pembelajaran berbasis digital atau pembelajaran berbasis AI. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mencatat adanya gap atau kesenjangan dalam penelitian, menggabungkan semua variabel ini dalam konteks ICALA tadi. Kemudian menggunakan 3 pertanyaan penelitian, RQ1 until RQ3, on how each factor influence, bagaimana tiap faktor itu mempengaruhi keinginan untuk berbicara, want to communicate, dan motivasi belajar. Reviewnya, bagian ini memunculkan dasar yang kuat dalam literatur dan memberikan pemahaman secara efektif dalam penelitian tersebut. Metodologinya, pesertanya 185 orang di sekolah Omani, kemudian terdiri dari 113 laki-laki, 72 perempuan berumur 21 sampai 27. Samplingnya diambil dari 3 institusi atau 3 lembaga. Prosedurnya menggunakan survei online selama 3 bulan di tahun 2023, menggunakan assessment berbasis AI, analisis data menggunakan SEM, PLS, dan juga menggunakan statistik, Kolmogorov dan Smirnov test. Peralatan atau instrumennya, CPNSM untuk pemenuhan kebutuhan, TSM untuk dukungan guru, McIntyre skala WTC, kemudian AMS, Academic Motivation Scale, skala motivasi akademik, kemudian LLES, yaitu skala pengalaman belajar bahasa kedua. Validasi dan reliability, ya, menggunakan tes validasi diskriminan, Cronbach alpha, dan composite reliability,
CFA dan AVA. Reviewnya metodologi sudah sesuai dan dijelaskan secara gamblang. Hasil dan diskusi pemenuhan kebutuhan sangat meningkatkan kemauan berbicara dan motivasi akademik. Dukungan guru mempunyai dampak yang kuat pada hasilnya. Kemudian pengalaman belajar bahasa kedua yang positif juga mendukung kemauan untuk berbicara dan motivasi meskipun tingkatannya itu sedikit lebih rendah. Kemudian dukungan dari self-determination theory atau teori determinasi, pemenuhan otonomi, kompetensi, dan motivasi untuk lebih majunya. Kemudian juga menghubungkan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan guru, feedback, dan report meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi dari pembelajar. Berikutnya juga memunculkan lingkungan berbasis teknologi, meningkatkan interaksi antara siswa dan guru, dan juga keterikatan emosional yang positif. Reviewnya, bagian ini sangat komprehensif atau menyeluruh, menggabungkan atau mengintegrasikan teori dan penelitian sebelumnya dengan baik. Kesimpulan, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan, dukungan guru, pengalaman bahasa kedua yang positif merupakan kunci untuk meningkatkan kemauan untuk berbicara, willing to communicate, dan juga motivasi akademik dalam ICELA tadi. Berikutnya merekomendasikan bahwa ICELA seharusnya mendukung otonomi siswa, kompetensi, dan keterhubungannya. Yang kedua, memberikan dukungan guru yang kuat dan umpan balik yang positif, membangun pengalaman belajar bahasa kedua dari pembelajar untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan juga ada pembatasannya itu adalah self-report bias atau bias laporan sendiri hanya untuk siswa Omani, kemudian desain antar bagian, kemudian pendekatan hanya kuantitatif. Disarankan untuk penelitian berikutnya lebih banyak pada populasi dan metodenya atau metodenya campuran. Reviewnya, pengarang menyebutkan beberapa pembatasan, kemudian kesimpulannya jelas dan sejalan dengan penemuan-penemuannya. Untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Sofiatul, kepadanya dipersilakan. Bu Sofi. Baik, Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Tuhu kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Salam kenal, saya Sofiatul Ilmah dari kelompok 1. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi dengan jurnal yang berkaitan dengan need analysis. Selanjutnya Pak Tuhu.
Sebelum saya melakukan penyampaian jurnal tersebut, jurnal yang saya review berjudul Merevisi Kurikulum Kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa pasca sarjana dengan studi analisis kebutuhan English Academic Purpose Need Analysis Study. Dengan pendahuluan yaitu di sini di awal menjelaskan bahwa English Academic Purpose didefinisikan sebagai bahasa Inggris yang digunakan untuk mendukung penelitian dengan masalah yang penelitian ini menyelidiki bahwa masalahnya di English for Academic Purpose di mahasiswa pasca sarjana di daerah kurang berkembang di Cina. Salah satunya yaitu ke perbedaan pendapat antara guru dan mahasiswa dan kesulitan dalam berbicara dan mendengarkan bahasa Inggris. Dengan penelitian kemudian metodologi yang dilakukan menggunakan dua komunikasi metodologi. Yang pertama itu memberikan pertanyaan kepada 200 mahasiswa dan wawancara kepada mahasiswa dan guru. Kemudian hasil yang didapatkan dari review jurnal tersebut yaitu keterampilan produktivitas berbicara dan menulis dianggap lebih penting daripada keterampilan mendengarkan dan membaca. Penulis dari jurnal tersebut ada Yan Song dan juga Jing Song. Selanjutnya Pak Tuhu. English Academic Purpose didefinisikan sebagai bahasa Inggris yang digunakan untuk mendukung penelitian. Analisis kebutuhan dianggap sebagai landasan English Academic Purpose. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mahasiswa sarjana, tetapi kebutuhan English Academic Purpose mahasiswa pasca sarjana di daerah kurang berkembang di Cina masih kurang diteliti. Perbedaan ekonomi dan regional di Cina dapat menyebabkan kebutuhan English Academic Purpose yang bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kebutuhan keterampilan bahasa Inggris akademis mahasiswa pasca sarjana dan persepsi mereka tentang kelas bahasa Inggris di daerah yang kurang berkembang. Meskipun reformasi English Academic Purpose telah dilakukan di kota-kota seperti Shanghai yang kurang berkembang, seperti bagian dari barat Laut Cina, seperti yang dinyatakan oleh Bocanegra Kelly pada tahun 2016, kebutuhan English Academic Purpose dapat bervariasi tergantung pada konteks pendidikan, disiplin ilmu, dan kelompok siswa. Kemudian, metodologi yang dilakukan menggunakan dua metode yang tadi 200 partisipan dan diberikan pertanyaan secara terbuka dan juga untuk mengukur pentingnya keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis akademis. Wawancara terstruktur dengan siswa dan guru. Pengumpulan data dilakukan di kelas dengan wawancara dan menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kemudian pengumpulan analisis data menggunakan SPSS untuk menganalisis kuantitatif, rata-rata standar deviasi, dan analisis komponen utama. Selanjutnya Pak Tuhu. Hasil dan diskusi dari review jurnal tersebut yaitu keterampilan sangatlah penting menurut mahasiswa karena menilai keterampilan berbicara transaksional misalnya dengan mengkomunikasikan ide dengan percaya diri dan menulis dasar misalnya dengan mengungkapkan ide dengan jelas sebagai keterampilan yang penting. Dengan permasalahan mahasiswa yang dilakukan yaitu untuk saat ini siswa berusaha belajar bahasa Inggris dengan berbicara dan pengucapan kelancaran dengan percaya diri dan pemahaman mendengarkan. Masalah menulis berpusat pada tata bahasa dan guru, sementara guru menyoroti keterbatasan kosakata lebih dari siswa. Dan sikap negatif yang dilakukan oleh mahasiswa mayoritas siswa mengkritik pendekatan pengajaran, terjemahan tata bahasa, dan gaya kuliah, dan dengan konten yang membosankan atau tidak terkait dengan jurusan, dan kurangnya interaksi sehingga ketidakcocokan karena siswa menginginkan pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif, komunikatif, dan praktis. Sementara guru
menekankan buku teks, waktu, dan sumber daya. Reformasi yang disarankan yaitu menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktivitas berbasis tugas, lebih banyak latihan berbicara, mendengarkan, autentik, dan integrasi budaya. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang diambil dari review jurnal tersebut yaitu penelitian ini mengungkapkan kebutuhan English Academic Purpose yang kuat di kalangan mahasiswa pasca sarjana di daerah kurang berkembang di Cina, terutama dalam berbicara dan menulis. Ketidakcocokan antara kebutuhan siswa dan kurikulum saat ini, sehingga seruan untuk reformasi kurikulum harus dilengkapi dengan bahasa umum seperti English for Academic Purpose atau English General Academic Purpose dan juga English Specific Academic Purpose, sehingga menumbuhkan pendekatan yang lebih interaktif dan komunikatif antara guru dan siswa. Data dari satu universitas temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua mahasiswa pasca sarjana di Cina. Penelitian ini di masa depan harus mencakup lebih banyak institusi dan juga mempertimbangkan perspektif instruktur, instruktur mata pelajaran. Selanjutnya, oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk yang ketiga oleh Bu Twini, disilahkan. Baik, terima kasih Bapak Tuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal dengan topik Needs Analysis. Judul dari jurnal saya yaitu Needs Analysis about Intercultural Communicative Competence among Undergraduate Tourism Students. Dalam abstraknya dijelaskan bahwa penelitian ini menelaah kebutuhan kompetensi komunikasi antar budaya mahasiswa pariwisata di Vietnam dalam konteks English for Tourism Purpose atau ETP. Berdasarkan data dari 628 mahasiswa, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa lebih menyukai pengalaman belajar antar budaya yang nyata, serta menekankan pentingnya sikap positif dan kompetensi perilaku. Dalam temuan ini memiliki implikasi besar bagi pendidik, pelatih pariwisata, dan pemangku dan stakeholder. Jurnal ini ditulis oleh Tran Tito Trang dan Po Tu Puong. Baik, selanjutnya introduction. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa needs analysis merupakan bagian penting dari English for Specific Purposes, khususnya di bidang pariwisata, yang menuntut penguasaan bahasa sekaligus kompetensi komunikasi antar budaya. Namun setidaknya masih sedikit penelitian yang fokus pada kebutuhan ICC, mahasiswa pariwisata di Vietnam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyelidiki kebutuhan belajar mahasiswa dalam perkuliahan English for Tourism Purposes serta kebutuhan target mereka di dunia kerja pariwisata. Penelitian ini penting untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja internasional, membimbing guru dalam pengajaran antar budaya, serta mendorong bisnis pariwisata untuk memperkuat pelatihan ICC.
Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan desain mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Partisipan berjumlah 628 mahasiswa. 628 mahasiswa pariwisata dari 3 universitas di Vietnam Tengah. Data collection data dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu wawancara semi terstruktur dengan 10 mahasiswa senior dan 10 pakar pariwisata. Kedua kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan statistik deskriptif menggunakan SPSS dan secara kualitatif dengan analisis tematik dari jawaban terbuka. Kerangka yang digunakan mencakup dimensi ICC, yaitu linguistik, sosiolinguistik, wacana, afektif, kognitif, dan perilaku. Kemudian slide selanjutnya, Pak Tuhu. Result and discussion. Dalam hasil penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kebutuhan belajar dan kebutuhan target. Untuk kebutuhan belajar, mahasiswa menikmati aktivitas antar budaya dengan komunikasi autentik. Misalnya berbicara dengan penutur aslinya, menggunakan film atau teks, serta role play. Mereka juga menunjukkan preferensi terhadap pembelajaran berbasis pengalaman nyata, seperti field trip ke tempat wisata, serta latihan komunikasi verbal dan non-verbal. Sementara itu, untuk kebutuhan target di dunia kerja, mahasiswa menekankan pentingnya sikap positif, seperti menghormati, memahami permintaan tamu, dan menangani keluhan. Namun, keterampilan sosiolinguistik seperti small talk dianggap kurang penting. Implikasi dari hasil di antara lain yaitu bagi mahasiswa, mereka perlu mengembangkan kesadaran terhadap semua dimensi ICC. Bagi pendidik, perlu mengintegrasikan materi autentik, pertukaran budaya, dan seminar antar budaya. Serta bagi industri pariwisata, sebaiknya menyediakan pelatihan ICC berupa workshop, pertukaran internasional, serta program coaching. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan atau conclusion dari penelitian ini, yaitu bahwa ICC merupakan kompetensi yang sangat krusial untuk keberhasilan karir mahasiswa pariwisata. Agar bisa sukses di industri ini, mahasiswa perlu menguasai tidak hanya keterampilan bahasa, tetapi juga pengetahuan antar budaya, sikap yang positif, serta kemampuan dalam beradaptasi. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan literatur tentang ICC di pendidikan tinggi Asia dan menawarkan implikasi praktis bagi pengajaran, desain kurikulum, dan pelatihan industri. Namun dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mencakup satu wilayah dan perspektif mahasiswa saja.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat melibatkan dosen, lulusan, serta profesional industri dalam konteks yang lebih luas. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Twini. Yang terakhir dilanjutkan oleh Bu Mary ya. Silakan Bu Mary. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, langsung saja ya Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini saya review mengenai review journal about the using the text analysis guide as a lens to examine curriculum reform. Jadi kalau di bahasa Indonesianya menggunakan teks analysis guide sebagai lensa untuk mengkaji reformasi kurikulum. Ini saya ambil dari negara Ireland atau Irlandia. Ya, dan ini penulisnya adalah coba di slide one Pak ya. Ini overview-nya kita ada slide one itu ada title, author, and the abstract, and then slide two ada introduction, and then slide three ada methodology, and slide four is a result and the discussion, and the last one is the conclusion and resume. Kita ke slide one dulu ya. Ini slide one, the title and pengarang. Jadi pengarangnya adalah Brandon Sullivan and Anna O'Shea and the Sinead Brain from the Ireland. Jadi slide one ini mengkaji tentang analyze abstraknya Pak, ya benar. Abstraknya ini boleh ke slide selanjutnya Pak Tufu, terima kasih. Jadi abstrak penelitian ini menganalisis lebih dari 7.600 tugas math or matematika dalam buku teks di Irlandia sebelum dan sesudah reformasi Project Math dengan menggunakan Text Analysis Guide or TAG. Ditemukan bahwa sebagian besar tugas memiliki tuntutan kognitif rendah. Buku teks pasca reformasi menunjukkan sedikit peningkatan tugas dengan tuntutan tinggi, tapi mayoritas masih menekankan keterampilan prosedural. Hasil ini menyoroti tantangan dalam mencapai tujuan kurikulum terkait pemecahan masalah dan kecakapan matematik. Oke, selanjutnya Pak Tuhu. Slide 2, introduction. Ini secondary mathematics curriculum was reformed through project. Jadi kurikulum matematika yang ada di Irlandia ini cukup meningkat. Jadi maksudnya di tingkat menengah di Irlandia direformasi melalui project. Untuk beralih dari hafalan. Jadi dari hafalan menuju ke project. Jadi tujuannya adalah untuk menuju pemecahan masalah dan pemahaman konsep bagi siswa-siswa yang ada di Irlandia. Ada kekhawatiran tentang rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dan dominasi pembelajaran prosedural. Buku teks memegang peran penting dalam pembelajaran sehingga analisis tugas dalam buku teks dapat mengungkap implementasi reformasi. Jadi tidak hanya untuk hafalan, tidak hanya untuk teks, memang buku teks itu memang selalu diutamakan di Irlandia sebelumnya ya. Maksudnya di pelajaran matematika, tapi mereka beralih dari teks terus penghafalan dan menuju ke project. Jadi untuk apa? Untuk siswa-siswa di Irlandia itu lebih menangkap konsep dari pelajaran itu tersendiri. Di slide ya selanjutnya Pak Tuhu. Ini ada metodologi dari data dari data 7.635 tugas dari 3 seri buku teks populer. Mereka menggunakan ada beberapa buku, 3 buku di Irlandia, yaitu Active Math, Text and Test and Conscious Math.
Dan dan topiknya adalah pola, deret, barisan, kalkulus, diferensial. Dan kerangkanya adalah Text Analysis or Guide atau TAG, 4 level, tuntutan kognitif, LM itu hafalan, LP prosedur tanpa makna, HP is a prosedur dengan makna, NDM melakukan matematik. Jadi setiap tugas dikodekan dan dianalisis menggunakan SPPSS. Dan selanjutnya, slide selanjutnya Pak Tuhu. Di slide ini result and discussion. Jadi sebagian besar di Irlandia itu sekarang tugasnya 80% merupakan prosedur tingkat rendah LP. Dan sebelum reformasi, 95% LP, hanya 5% level lebih tinggi. Setelah reformasi, 83% LP, 16,5% level lebih tinggi HP NDM. Dan agak ada peningkatan signifikan secara statik, tapi masih kecil. Jadi sangat sedikit tugas yang melibatkan doing math atau project one, presentasinya 1,4%. Demikian buku teks hanya memberikan dari result ini, kita lihat angka-angkanya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa demikian buku teks hanya memberi sedikit kesempatan untuk melatih pemecahan masalah ketimbang dengan project gitu. Jadi untuk komunikasi strategi atau penalaan adaptif, kalau memakai teks agak kurang penangkapan bagi siswa-siswa yang ada di Irlandia. Tapi dengan mereka reformasi kurikulum dengan menggunakan project bukan hanya dari teks tapi melibatkan project, peningkatan mereka pemahaman tentang matematika itu sangat dampaknya sangat luar biasa dan melibatkan anak-anak, jadi anak-anak bisa menangkap dengan konsep matematika itu tersendiri. Untuk selanjutnya Pak Tuhu. Ya, conclusion. Jadi tugas dalam buku teks masih dominasi ya Pak, tapi prosedurnya lebih rendah ketimbang dengan project karena mereka sudah reformasi dari buku teks, buku activity, karena mereka melihat mereka melihat guru-guru mungkin juga melihat bahwa mereka banyak yang konsepnya tidak menyerap, jadi mereka beralih ke project. Dengan reformasi project ini meningkatkan jumlah tugas berpikirnya lebih tinggi. Jadi tidak hanya untuk textbook, tapi dengan melalui dari textbook beralih ke project, anak-anak lebih berpikir lebih kritis dan lebih lebih kreatif gitu. Jadi kalau di Irlandia mungkin siswanya mungkin lebih mengembangkan konsep pemahaman melalui project. Dan di Irlandia sekarang adalah lebih diperkuat dengan adanya dengan buku teks, activity ada, tapi dengan lebih diutamakan lebih ke project math, tapi dengan based maksudnya mengikuti dengan tema-tema yang ada di buku teks dan activity mereka. Jadi dari conclusion ini bahwa mereka reformasi dari yang hanya textbook, activity book, dari 3 buku itu mereka beralih dengan konsep dengan project dan mereka lebih mengerti, dampaknya sangat luar biasa. Anak-anak lebih mengerti dengan konsep math dan cara berpikir mereka lebih kritis. Ya, menurut saya itu aja Pak. Kalau Pak presentasi dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang tadi. Mohon arahan dan masukan dari Bapak dosen serta teman-teman mengenai presentasi yang sudah kami lakukan. Saya tutup untuk sementara dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tuhu, terima kasih ya kelompok 1 untuk pemaparan hasil review jurnalnya. Menarik Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Sebelum ke diskusi, mungkin saya berikan resume sedikit terkait dengan
reviewnya ini. Yang pertama adalah dari Pak Tuhu tadi menyampaikan review dengan judulnya adalah The Importance of Needs Satisfaction, Teacher Support, and Second Language Learning Experience in Intelligent Computers Assisted Language Assessment ICALA ya. Approach into the state of willingness to communicate as well as academic motivation in EFL setting. Nah, ya secara umum ya dari proses review ini sudah benar gitu ya, sudah benar dan menarik nih Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan dari reviewer ini cukup lengkap, mulai dari review terhadap abstrak, kemudian introduction, metodologi, dan juga hasil sampai dengan conclusion. Nah, ini saya ada yang menarik Pak Tuhu dari artikel ini. Tadi ada AMS, Academic Motivation Scale. Nah, ini sebetulnya ketika saya melakukan kajian pada bidang saya yaitu gender ya, fisika gender dulu itu, saya mencari instrumen motivasi ini cukup sulit gitu ya. Ini ada nggak Pak, bisa di-download nggak instrumennya nih, Pak? Ini Saya perlihatkan dari ini ya Pak. Kalau dari instrumennya artikelnya belum ya. bisa. Coba boleh, Artikelnya aja boleh. mungkin Pak. Silakan Bentar. coba. Bisa satu. Ini bisa dua. Jelas karena yang penting nilainya sama. Tinggal ibu tambahkan ya. Apa dan siapa ya. Dari risalnya Pak disampaikan dalam bentuk tabel-tabel Pak. Ada Menggunakan, tabelnya ya. iya, tabel-tabel. Ada 9 tabel ya Pak. Yang pertama dengan menggunakan statistik deskriptif. Deskriptif ya. Kemudian yang kedua ini ada menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Ini hasilnya, ini datanya ya Ya, Pak ya. datanya. Ya, data hasil. Kemudian yang ketiga mengecek validitas. Validitas ya. Kemudian yang keempat ini menilai validitas penyebarannya Pak dan Ya. reliabilitasnya. Reliability-nya ya. Ada 9 ini Pak. Jadi kalau untuk instrumennya tadi disampaikan dalam bentuk tabel AMS statistik. itu Academic Motivation Scale itu ada tidak Pak? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin Iya. ini bisa menjadi sebelumnya acuan disampaikan kita, ini gitu. dulu Pak, apa Iya. penyamaan persepsi. Di sini ada terms atau apa namanya itu abbreviation itu Pak ya. Jadi ada persamaan di sini, abbreviationnya kayak singkatan-singkatan tadi Pak di sini ada. Jadi tidak membingungkan kita kalau misalkan baru mendengar mungkin bingung, tapi dengan diberikan di awal ini sebetulnya membuka, oh ini maksudnya begini gitu. Iya, iya. Yang ini Pak. Maksudnya yang misalkan tadi IF, Ya, L betul. misalkan English as foreign language Iya. gitu. Second language kita ya, L2 Ya, gitu betul. Pak ya. Ini Pak. Ya. Ini sepertinya untuk instrumen AI-nya yang untuk meneliti saya juga belum punya Pak, baru sekilas saja gitu. Ya, biasanya di jurnal itu suka dilampirkan misalkan datanya apa gitu ya, kemudian instrumen yang digunakan apa, nah itu tapi kadang bisa kebuka bisa tidak gitu Pak. Nah ini maksud saya adalah untuk yang academic motivation scale ini kan nanti bisa menjadi salah satu acuan buat kita gitu ya, ketika kita ingin mengembangkan instrumen, misalkan kajian kita terkait dengan motivasi ya, seperti apa pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur motivasi itu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau itu bisa didapatkan bagus nih Pak gitu ya. Menarik ini ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya, bagaimana artikel itu ditulis. Ini tampaknya sih memang Scopus Pak ya. Bagus nih isinya. Ini saya mengikuti yang Bapak sampaikan di PPT Betul. Pak. Saya membuka dari situ. Betul ya, bagus ini ya. Dan ini cukup
secara akademik ini meyakinkan kita gitu ya, bagaimana analisis kebutuhan itu memang penting kan begitu ya, Betul. dalam sebuah pengembangan gitu ya, dalam sebuah desain baik itu pembelajaran maupun dalam kurikulumnya sendiri kan begitu. Nah, itu yang pertama ya. Terima kasih Pak Tuhu. Baik, Kemudian Pak dosen. yang kedua dari Bu Sophia ya, Bu Sophia atau Ilma, ini judulnya adalah Revising English Language Course Curriculum among Graduate Student pada English Academic Purposes Need Analysis Study. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya. Bagaimana need analysis itu eh, di memang dijalankan gitu ya dalam sebuah proses melakukan desain pembelajaran. Ini khususnya pada IEP ya. Nah, ini ya. Ini memang bisa dirasakan, memang bisa terbukti atau ada sebuah kesimpulan yang mengarah pada ternyata mahasiswa pasca sarjana memang membutuhkan itu gitu ya. Saya merasakan Bapak Ibu ya, bahasa Inggris itu memang secara untuk kebutuhan akademik itu perlu gitu ya. Terutama dalam memahami referensi-referensi atau sumber-sumber yang berasal dari luar gitu kan, kebanyakan dalam bahasa Inggris. Kadang kan berbeda ya menerjemahkan tulisan yang memang bersifat akademik gitu ya dengan tulisan biasa gitu. Kadang istilah-istilah yang baku itu muncul gitu di situ. Nah, itu ya untuk Bu Sophia. Kemudian untuk Bu Twini tadi judulnya adalah Need Analysis about Intercultural Communicate Kompetensi among Undergraduate Tourism Student. Nah, ini juga khusus ya. Jadi bagaimana mempersiapkan sebuah desain pembelajaran yang secara khusus digunakan untuk para siswa atau para pelajar yang akan mengarah pada turis gitu ya, untuk sebagai turis guide atau apa nanti seperti itu. Nah, dan terakhir dari Bu Mary tadi ya, Bu Mary ini juga menarik ya, judulnya Using the Tax Analysis Guide as a Lens to Examine Curriculum Reform. Jadi bentuk reformasi dari kurikulum itu memang langkah awalnya adalah melakukan analisis kebutuhannya dulu ya, seperti itu. Nah, secara keseluruhan dari review yang dilakukan oleh kelompok satu ini sudah sesuai Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi tinggal nanti kita kembangkan. Nah, kalau ini dilakukan secara konsisten dan juga secara terus-menerus Bapak Ibu ya, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang cukup lengkap gitu ya terkait dengan apa yang kita rencanakan untuk mempersiapkan kajian khusus misalnya seperti itu. Mungkin itu sebagai resume dari saya. Terima kasih untuk kelompok satu ya. Mungkin saya kembali ke Pak Tuhu, silahkan untuk kita bisa diskusi. Silahkan Pak Tuhu atau Terima kasih teman-teman atas ya. masukan dan arahnya Bapak dosen. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, dipersilahkan. Atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan. Ini mungkin dari teman-teman juga kalau baru pertama kali mendengar dan membaca mungkin agak bingung Pak dosen. Jadi alangkah baiknya dilanjutkan kalau memang tidak ada diskusi untuk materi yang hari ini Pak, Oke, yang Bapak baik. dosen share Oke. aja. Terima kasih. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Tuhu. Baik teman-teman ya. Oke, saya mungkin masuk ke materi hari ini. Saya sampaikan ya Bapak Ibu. Boleh saya share ya. Sebentar. Terus. Ini adalah bahan pemaparan yang saya siapkan di LMS Bapak Ibu ya. Sudah tampak Bapak Ibu?
Judulnya Pak. adalah Sudah, Pak. Need Analysis. Mulai dari pendefinisian dulu itu Bapak Ibu ya. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh pendahulu gitu ya. Menurut John McNeill, the process by which one define educational need and decide what their priority are gitu ya. Jadi proses yang dilakukan gitu ya. Analisis kebutuhan itu merupakan suatu proses gitu ya, seperti itu. Dan kemudian dari Seals and Glasgow ini adalah bahwa kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ya, dari definisi ini mengarah bahwa memang salah satu langkah awal dalam sebuah pendesainan ya secara khusus dalam konteks pendidikan adalah bagaimana kita merancang atau mendesain kurikulum atau mendesain pembelajaran kita. Itu analisis kebutuhan merupakan sebuah proses. Jadi akan terurai nanti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak sebuah tindakan yang berangkai lah gitu ya, seperti itu. Itu analisis kebutuhan itu. Karena akan banyak komponen-komponen yang akan dilakukan analisisnya. Di sini ada 7 langkah analisis kebutuhan gitu ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini ya, menurut Friedkin. Jadi mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai proses membuat keputusan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan. Ini dengan melakukan 9 pertanyaan yang diajukan. Ya, yang pertama adalah siapa yang membutuhkan need analysis itu? Ya, jadi siapa yang membutuhkan? Nah, dalam konteks ini kan kita sebagai pengembang atau sebagai pembuat rancangan dari kurikulum tentunya akan mencari ya, untuk siapa ini gitu kan, seperti itu. Kemudian meliputi apa saja ya, apa yang akan dianalisis gitu ya, kebutuhan apa saja gitu ya. Kemudian untuk siapa kebutuhan itu dirumuskan dan bagaimana levelnya, ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana jenis dan jumlah data yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Kemudian bagaimana menentukan metode dan sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data. Kemudian kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengumpulkan data. Apa yang dapat dilakukan dalam menentukan orang, waktu, dan juga biaya gitu ya, atau dana yang harus disiapkan gitu. Dan bagaimana produk need analysis digunakan dalam mencapai tujuan, menentukan kendala, dan juga menentukan sumber. Nah, ke-9 pertanyaan ini bisa Bapak Ibu juga kembangkan gitu ya, kalau ada hal-hal yang mungkin terlewat gitu ya, dalam rangka proses pengumpulan informasi ya. 3 hal yang dapat diingat dalam proses perencanaan pengumpulan data itu adalah apa yang kita ingin ketahui apa gitu kan, seperti itu. Kemudian bagaimana yang Anda dapat lakukan dalam proses pengumpulan data tersebut, dan siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dalam proses pengumpulan data tersebut. Jadi ini adalah tahap awal dari 7 langkah need analysis ya, itu adalah pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kesenjangan. Nah, di sini ada 5 elemen yang berkaitan. Yang pertama adalah input, kemudian ada proses, produk, output, dan outcome. Nah, ini adalah model mengorganisasikan setiap elemen gitu ya. Yang pertama adalah pada sisi input ya. Pada sisi input ini adalah kondisi yang tersedia pada saat ini apa gitu ya. Jadi dari pertanyaan informasi akan terjawab nanti. Sehingga itu akan menjadi masukan gitu ya. Misalnya tentang keuangan, kesediaan ke biaya itu, sumber dananya tersedia apa gitu kan. Kemudian waktu ya, ketersediaan waktunya, kemudian bangunan, kondisi guru, kondisi pelajar, permasalahan yang ada, tujuannya apa, kemudian materi kurikulumnya bagaimana gitu, seperti itu.
baru kemudian ke proses. Nah, ini meliputi pelaksanaan pendidikan yang berjalan yang tersedia atas pola pembentukan staf pendidikan yang berlangsung sesuai dengan kompetensi, kemudian perencanaan metode pembelajaran individu dan juga kurikulum yang berlaku. Kemudian produk. Nah, produk ini meliputi penyelesaian pendidikan, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk produk dari pendidikan, gitu, penyelesaian pendidikan. Bentuk keterampilannya, kemudian pengetahuan dan sikap yang dimiliki, serta kelulusan tes kompetensi. Kemudian meliputi outputnya nih ya, meliputi ijazah, kelulusan, kemudian keterampilan prasyarat license. Dan outcome-nya adalah hasil akhir yang diperoleh. Ini adalah identifikasi kesenjangan, Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah analisis performance. Nah, analisis performance terdiri atas mengidentifikasi guru, kondisi gurunya itu seperti apa, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengidentifikasi guru sebagai sumber daya manusia, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi sarana kelengkapan penunjang, kemudian mengidentifikasi berbagai kebijakan sekolah, dan mengidentifikasi iklim sosial dan iklim psikologis. Nah, keempat performance ini juga menjadi acuan kita dalam pendesainan kurikulum, gitu nanti seperti itu. Jadi gimana kondisi gurunya, kemudian bagaimana kondisi sarana prasarana dan kelengkapan penunjangnya, gitu kan. Nah, kemudian mengidentifikasi berbagai kebijakan-kebijakan apa yang diberikan sekolah terkait banyak hal, gitu ya, baik hubungannya dengan pihak eksternal, orang tua, kan gitu ya, seperti itu. Dan juga mengidentifikasi iklim sekolah dan iklim psikologis. Ini adalah analisis performance. Kemudian identifikasi hambatan dan sumber. Nah, dari sisi bentuk ini ya, dari sisi bentuknya adalah waktu, bahan, pengelompokan dan komposisinya, ada kemudian terkait dengan filosofi, personal dan organisasi. Bentuknya adalah seperti apa, gitu ya. Kemudian sebagai sumbernya adalah sumber daya manusia, tentunya adalah SDM, gitu ya. Kemudian sarana prasarana, fasilitas, dan juga dana. Jadi ada 3 sumber utama ya yang menjadi acuan, gitu ya, sebagai proses identifikasi terhadap hambatan dan sumber. Nah, terhadap hambatan sumber ini adalah bagaimana ini bisa kita persiapkan. Kemudian identifikasi karakteristik siswa. Nah, ini bisa beragam Bapak Ibu ya. Karakteristik siswa ini mulai dari usianya, gitu ya. Tapi kalau di sekolah kan secara pasti rata-ratanya sudah bisa ditentukan ya. Misalkan usia SMP, usia SMA, kan gitu ya. Sudah bisa kita pastikan rata-ratanya kan. Tapi boleh jadi dari sisi usia ini juga bisa beda, gitu Bapak Ibu ya. Ketika tahun berapa itu ada PMB atau masuk sekolah, itu diukur dari usia, di mana prosesnya adalah usia yang paling tinggi itu lebih mudah masuk, itu Bapak Ibu ya. Cukup ramai itu dulu ya. Nah, kadang ada yang usianya sudah sangat jauh untuk masuk SMP, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari latar belakang, baik latar belakang lingkungannya, gitu ya, atau latar belakang keluarganya, gitu ya, ini juga menentukan dari karakteristik siswa. Kemudian jenis kelamin sudah jelas ini, kemudian tingkat sosial ekonomi, ini juga agak berhubungan dengan latar belakang. Kemudian level pendidikan yang pasti itu tadi ya. Kalau level sudah bicaranya langsung kita bicara untuk apa, gitu ya, untuk level apa, gitu ya, SMP, SD atau SMA, gitu. Kemudian dari sisi pengalaman, gaya belajar dan sikap. Nah, ini analisis terhadap identifikasi karakteristik siswa.
Kemudian identifikasi prioritas dan tujuan. Apa yang mau kita utamakan gitu atau yang mau kita capai gitu ya. Nah, tidak semua kebutuhan menjadi tujuan dalam desain instruksional. Jadi kita buat skala prioritas gitu ya, yang lebih utama ketercapaian apa atau apa yang ingin dicapai gitu ya dalam pembelajaran itu gitu, seperti itu. Misalkan kalau dari sisi bahasa, kita mau mengutamakan kemampuan apa dulu nih gitu ya. Apakah kemampuan listening atau kemampuan speakingnya gitu ya. Atau writing gitu, seperti itu. Kemudian terdapat beberapa teknik ya. Di sini ada perankingan ya. Kemudian ada FGD ya. Dan juga ada keyshot ya dan storyboarding. Nah, ini adalah identifikasi prioritas dan tujuan ya kan. Baru dalam ini adalah merumuskan permasalahan. Ya. Jadi terdapat 4 pokok pertanyaan harus dijawab dalam menggunakan teknik RUPS ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah siapa yang menjadi sasaran permasalahan? Apakah ada sendiri atau tim teaching atau kelompok lain atau masyarakat? Kemudian siapa dan apa faktor-faktor penyebab permasalahan? Apakah karena faktor organisasi, lemahnya bahan dan alat pendukung? Kemudian macam apa permasalahan yang dihadapi? Apakah karena ketidaksepakatan tentang tujuan? Apakah karena lemahnya kemampuan, tidak adanya sumber yang memadai, lemahnya komunikasi, atau adanya konflik dalam membuat keputusan? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah tujuan pengembangan yang akan berbeda manakala tujuan telah berhasil dicapai? Siapa dan akan mengerjakan apa? Apa target yang harus dicapai? Ini ya, ini dari Jumpino dan Emory, ini ya dari dengan teknik RUPS tadi, Research Utilizing Problem Solving. Jadi tujuan RUPS merumuskan latar belakang dan konteks permasalahan dan memberikan tujuan berdasarkan permasalahan untuk dikembangkan. Tampaknya itu dari 7 langkah dari analisis kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, itu sebagai pengantar tambahan kita untuk bisa diskusi Bapak Ibu ya. Tampaknya untuk mempertajam pemahaman kita bisa menggali dari berbagai sumber gitu, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu ya, kita bisa diskusi. Izin tanya Pak, tadi yang Ya. berkaitan dengan Silakan Pak. hasil tadi loh Pak, yang ada produk, output sama outcome itu hampir-hampir sama semuanya Pak itu Pak. Artinya istilahnya hampir sama, tapi tadi udah ada penjelasan memang berbeda ternyata. Iya. Itu kalau Produk. misalkan itu kan pengertian produk, kemudian output, Iya. outcome itu kan sebenarnya hampir-hampir sama semua kan Pak ya. Artinya iya. Itu adalah ternyata kok ketiga ada hal yang perbedaan memang gitu. sebagai target pencapaian sebetulnya ya dari ketiga itu. Iya. Kalau di-levelkan produk itu adalah penyelesaian pendidikan. Produknya adalah apa? Ya orang itu sendiri berarti kan kelulusan itu kan gitu Kelulusan sebagai sendiri. keterangan profesor. Iya. Nah, kalau bentuk outputnya adalah ijazah kelulusan berupa keterampilan dan prasyarat license gitu seperti itu. Dan outcome-nya adalah hasil akhir secara keseluruhan itu, baik itu produk maupun output. Itu sebagai outcome-nya gitu. Ya betul, gabungan seperti itu. Gabungan produk sama hasil output. akhir yang diperoleh. Betul. Seperti itu. Baik Pak, kasih Pak. Bapak Ibu punya pengalaman melakukan pengembangan apa gitu atau dalam merancang sebuah pembelajaran biasa menggunakan apa? Misalkan untuk pembuatan RPP atau program mungkin kalau
Pak Tuhu, Pak Arif sebagai pimpinan sekolah gitu ya, program sekolah gitu, pengembangannya bagaimana gitu? Punya pengalaman tidak, Pak? Boleh sharing mungkin. Mungkin Pak Tuhu duluan, silakan Pak Tuhu. Pak Tuhu. Pak Arif yang belum bicara nanti saya sambil berpikir iya. Pak. Pak Arif dulu deh. Iya, terkait dengan metodologi, tentu guru-guru kami, termasuk saya, mengikuti perkembangan kurikulum yang ada. Ya, Misalkan seperti kemarin kita di kurikulum Merdeka masih ada P5, dan sekarang ada indikator yang baru, pembelajaran mendalam. Tentu dinamikanya cukup membuat guru-guru menjadi harus segera berbenah gitu ya, belum 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 tuntas yang kemarin tiba-tiba udah harus berubah lagi. berubah lagi gitu. Tapi itulah dinamikanya nggak. Tapi guru-guru kami, alhamdulillah, mereka sangat antusias menjalaninya. Ya terkait dengan metodologi pembelajaran, teman-teman sekarang lebih ke PBL, PJBL, PJBL ya. lebih ke arah sana. Jadi anak-anak praktek langsung, problem based learning, kemudian inquiry dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak dosen. Setiap perubahan yang ada gitu Pak, ya terkait dengan kurikulum itu, mengadaptasi terhadap kondisi sekolahnya itu bagaimana Pak? Ada nggak yang ada penyesuaian, misalkan yang menjadi karakter sekolahnya apa di sekolah Bapak misalnya gitu ya? Nah itu apakah ada integrasinya atau ada bentuk tambahannya gitu ya sebagai suplemen gitu, seperti itu? Ya, Ada tentu tidak itu Pak? ada, karena di bidang kurikulum, wakil bidang kurikulum, kemudian ditambah dengan tim eh, pengembangan kurikulum dan penjamin mutu kurikulum, kita terus menyesuaikan, Pak, Ya, terkait dengan perkembangan tadi. Ciri khas sekolah kami ya, memang kami membuat slogan, kan saya di SMP 34 ya, ya, ujungnya itu kan 4, jadi 34 hebat gitu. Hanya ya. humanis, E-nya edukatif, B-nya beriman, bertakwa, A-nya adab, T-nya tangguh. Nah, dengan koridor itu, apapun perubahan dari kementerian, kita tetap berada di koridor itu sambil mengadaptasi perubahan-perubahan yang dimaksud tadi. Jadi selalu mengarah kepada hebat itu Pak ya? Hebat. Untuk kurun waktu ini menggunakan lebih ke fokusnya ke hebat. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin ya, ada pengalaman terkait dengan pengembangan mempersiapkan bagaimana pembelajaran itu akan terus meningkat gitu ya, seperti itu. Harapan kita kan begitu ya. Apakah Mungkin Pak ya, sambil ya sharing Pak aja Pak Tuhu, ya, yang di silakan. sekolah Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Ini berkaitan dengan kurikulum Pak ya. Jadi memang dasar kita setiap membuat kurikulum kan dari peraturan kementerian itu Pak yang berkaitan dengan muatan dan sebagainya itu Pak. Ya, Kemudian selalu ada proses tadi yang Bapak paparkan tadi, memang sesuai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan evaluasi itu juga sering mengikuti itu, dan kita lebih mudah untuk melaksanakan itu apabila dasar utama memang fokusnya pada siswa dan eh, sekolah Pak. Artinya sekolah ini mau dibawa kemana, kemudian karakteristik utamanya itu apa, sehingga memudahkan kita itu untuk merencanakan. Kemudian juga tadi yang disampaikan tadi juga memang selalu berpegang pada kondisi diri kita sendiri dulu ya. Artinya dari Bapak Ibu guru kemampuannya seperti apa, kemudian juga fasilitasnya itu mendukung atau tidak, dan juga dananya. Dari kami itu memang pasaran sekolah kami itu menengah, Pak, menengah ke bawah. Jadi harus hati-hati ketika mengelola dana, baik itu dana dari pemerintah maupun dana yang diambil dari masyarakat masyarakat. lewat SPP, Pak. Kami di swasta ini, Pak ya. Ya, ya. Jadi setiap program itu baik berupa kurikulum atau program-program yang kita rencanakan di awal
tahun itu selalu berpegang pada itu. Dan juga mengikuti tren, Pak. Tren yang untuk saat ini kan mengenai deep learning. Ya, kita juga banyak-banyak juga mengikuti pelatihan maupun workshop ya, baik itu yang diadakan secara mandiri di sekolah ataupun yang diberikan atau yang diundang oleh dinas, baik itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan apa namanya itu nasional yang sifatnya nasional. nasional, karena dua lembaga ini berjalan bersama-sama gitu Pak. Jadi itu yang saya sedikit sampaikan Pak, nanti mungkin akan ditambahkan yang lainnya mungkin. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Guru ya. Ini ya tadi terpantik oleh hal yang baru dari Pak Teguh tadi terkait dengan saat ini yang memang perubahan utama dari kurikulum ya, dari kurikulum Merdeka ke sekarang ini kan ada hal utamanya adalah pada apa namanya pendekatan pembelajaran ya Pak ya. Pendekatan pembelajaran nyebutnya adalah pembelajaran mendalam gitu ya. Dan juga ada mata pelajaran baru yang masuk ke dalam Iya, Pak. kurikulum AI dan itu, coding. AI dan coding itu ya, Ya. coding ya, itu seperti itu. Nah, ini bagaimana mengimplementasikannya Bapak Ibu nih terkait dengan itu ya? Kalau yang di kami Pak, kan ada sekarang itu peraturan penggunaan BOS 10% untuk salah satunya buku Pak. Wajibnya itu buku, 10% dari dana yang diterima untuk buku, serta pengembangan perpustakaan. Dari kami itu memang belum ada guru yang spesial menguasai AI dan coding, tetapi menunjuk salah satu guru yang ditunjuk dan dilatih Pak, ikut pelatihan-pelatihan itu. Serta tadi yang 10% tadi dananya untuk awal ini kita gunakan untuk membeli paket buku Pak yang digratiskan untuk siswa. Artinya guru punya pegangan dan siswa punya pegangan, dasarnya awal adalah menggunakan buku yang melalui dana bos itu untuk sementara gitu Pak. Ya. Jadi nggak ada atau belum ada guru yang menguasai AI dan coding karena informatika dengan AI coding ternyata berbeda Pak. Walaupun kelihatannya sama ternyata berbeda. Itu saja, Iya. Pak. Terima kasih. Ya, artinya kalau kita kaitkan dengan diskusi kita hari ini gitu ya, dengan analisis kebutuhan, berarti kan ada keterkaitan ya. Kalau kita mengarah pada pelaksanaan kurikulum yang baru dengan adanya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam dan juga mata pelajaran baru coding dan AI, tentunya kita melihat ke kondisi kita kan gitu ya, baik dari sumber daya manusianya yaitu guru, bagaimana kesiapan untuk hal itu kan berarti itu, sehingga yang harus dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan itu dulu kan Pak, begitu ya Pak Teguh ya. Betul, Pak. Apa ini per sekolah atau ada kumpulan Pak? Misalkan melalui MGMP atau dinas pendidikannya sendiri gitu ya. Untuk tampaknya sih kan hampir semua sekolah akan sama kondisinya ya. Dengan begitu Iya, seperti betul, itu. betul. Ya, ada pelatihan ya Pak ya? Ada pelatihan yang tadi yang saya sampaikan yang dari suku dinas Pak, dari Sudin, Dinas Sudin, ya. DKI dan juga ada yang nasional Pak. Ada yang dari nasional juga gitu. Baik, Dan baik. yang dari nasional itu kan yang sudah banyak dilihat di sosial media kan, pelatihan itu berbayar dengan menggunakan dana BOS. Dana BOS. Iya, jadi sekolah diwajibkan mengirim kepala sekolah dan juga paling tidak 3 guru. Kemudian dalam pelatihan 1 minggu itu untuk kepala sekolah itu 1 minggu itu 2.900.000 sekian Pak. Per orang itu? Per orang, iya. Jadi memang bahasanya gratis tapi menggunakan dana BOS itu Pak. Ya, jadi begitu Pak ya. Iya betul. Oke. Ya, itulah ya isu-isu pendidikan ya saat ini yang berkembang ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang lain. Mungkin ada yang mau menanggapi. Di sini kan ada yang dari sekolah internasional atau beberapa nih Pak. Ya, mungkin bisa Ya, cerita mungkin itu bisa ya. bercerita gitu.
Iya, Pak Tuhu, Bu, Pak dosen. Bu Mary ya, silakan Bu Mary. Kebetulan saya ngajar di sekolah international school ya, Pak. Hmm, jadi agak share aja nih, sharing aja. Iya. Kalau kayak coding atau apa-apa itu semuanya kita udah berjalan cukup lama sih. Makanya waktu pas dengar Pak Tuhu gitu bilang katanya baru pelatihan. Kita sebenarnya dari sekolah inter itu udah mata pelajaran inti sebenarnya coding. Jadi apa bahkan ada yang kalau di luar negeri di Malaysia ada anak murid saya dia ikut kompetisi coding gitu di Malaysia. Waktu itu ada di Malaysia dapat apa kebetulan kita juara satu. Anak muridnya Pak, bukan sekolahnya. Anak Iya. murid kita mah sekolahnya nggak dapat apa-apa. Tapi mewakili sekolah nggak itu Iya, jadi kesananya itu? nama kita apa jadi cukup di ada terkenal lah kalau di luar gitu karena bawa bendera sekolah gitu kan. Dan jadi itu manfaatnya yang kita rasakan mudah Pak karena kayak gini nih anak kelas 6 ini yang mau graduation, yang sudah mau menentukan kuliah jadi kuliah-kuliah dari Amerika dari luar negeri kayak Iya. Monash itu kalau udah kayak promosi itu lebak gampang gitu karena kan oh ini pesertanya yang setiap tahun ikut kompetisi Ngirim gitu ya. coding ya dikirim gitu gitu walaupun kita nggak dapat apa-apa ya Pak ya cuma anak muridnya aja yang oh dapat beasiswa lah dapat ini lah gitu kan untuk khusus coding ya Pak khusus Iya. coding gitu gitu sih kalau misalkan dari kalau untuk di compare atau maksudnya di sharing mungkin kalau untuk coding itu biasanya kita dari ini udah tahun keberapa ya udah banyak sekali udah lama gitu kita Iya. menggunakan coding itu buat anak-anak makanya kalau di sekolah inter itu anak-anaknya untuk bikin project math science bikin animasi mereka tuh lebih Sudah lebih biasa pinter tapi ya. ya lebih pinter bikin cerita atau apa ada menggunakan IT kadang saya juga gurunya aja kalah Pak terus terang zaman kan berbeda ya kalah tapi kita lihat anak-anak mereka anak-anak kita ini yang memang dibilang benar patuh untuk coding itu kita butuh butuh guru yang profesional gitu kita aja guru codingnya itu dari luar Pak dari India karena memang India itu kan terkenal IT-nya bagus. IT betul ya. Betul, ya, dan bayarnya juga lumayan gitu. Jadi kalau pelatihan itu ya guru-guru yang nggak bisa, yang kayak saya misalnya nggak bisa coding, hanya untuk yang pengen belajar, biasanya kita ada seminar, bukan seminar, apa pelatihan itu di Workshop sekolah mungkin sendiri. gitu ya. Enggak. Ya, training itu di Training ya. sekolah sendiri, tidak mengeluarkan biaya karena gurunya kita ngambil dari India yang udah expert banget di coding. Jadi kita diajarin seperti itu. Ya kurang lebih saya ngerti dikit lah walaupun saya nggak ngerti-ngerti banget kita ya tentang IT gitu. Karena memang bukan tugasnya apa maksudnya ngajarnya bukan IT. Jadi memang betul kalau misalnya harganya agak mahal ya Pak Tuhu menggunakan dana bos memang benar karena memang coding itu khusus spesialis istilahnya kalau kalau dokter ya spesialis jantung, spesialis yang lain gitu ya. Memang ini spesialis banget yang kita ambil karena di Indonesia itu yang guru coding aja yang benar-benar expert aja susah Pak kita carinya. Karena terus terang kalau misalnya kita cari guru luar, boncos Pak uang yayasan. Boncos juga karena mahal gitu ya Iya. Pak. Jadi kita udah dari yayasan juga udah aduh susah nih nyari guru coding karena mahal banget memang. Jadi kita pun jadi akhirnya ngambil dari guru India yang benar-benar expert di coding dan itu dengan pembayaran bukan mata uang Indonesia tapi dalam bentuk USD. Jadi karena memang sudah expert gitu. Itu sih Pak memang kalau dibilang coding itu sekarang jadi apa ya menyebarluaskan ke sekolah-sekolah sangat membantu banget Pak, membantu sekali. Jadi dalam itu bisa masuk ke dunia apa aja maksudnya kalau misalnya saya nih ngajar Inggris atau misalnya Iya. sains saya minta bikin bikin namanya volcano yang bener-bener kayak real mereka udah bisa kayak gitu bikin kayak 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 nyata terus di display atau apa saya sih ngerasa dampaknya luar biasa sih apalagi ditambah ada kompetisi coding juga itu juga walaupun antar negara walaupun guru apa sekolahnya nggak dapat apa-apa gurunya nggak dapat apa-apa tapi cukup membawa nama sekolah juga sih Pak itu Iya. sih itu sharing aja ya teman-teman gitu. Oke, terima kasih Bu Mary ya. Ya. Menarik ya. Tapi memang kalau memang sekolah internasional memang kurikulumnya menggunakan kurikulum
internasional berarti ya Bu ya, Betul. seperti itu. Nah, Hmm. sehingga udah lebih awal Iya, penggunaan coding dan juga ya udah lebih dulu iya, gitu ya. betul Kita Pak. ini mengadop atau mengadaptasi beberapa komponen ya di kurikulum itu adalah salah satunya coding dan AI itu ya saat ini yang sedang memang berkembang ke arah situ. Iya, Baik, terima kasih Bu Mary ya. Nah iya, itu tadi dari sisi biaya sendiri cukup cukup lumayan ya mempersiapkannya ya. iya, mahal Pak. Oke, baik mungkin itu ya. Bapak Ibu ada lagi? Mengingatkan ini Pak, yang Ya. belum di absen tadi, ini kan ada Oh, penambahan nih Pak, ada beberapa saya sudah lagi. checklist berarti sudah hadir semua ya sekarang ya. Oke, sebentar. Tadi Bu Mary ya sudah ada ya. Kemudian udah kayaknya sudah semua. Kecuali yang Pak Reza Rabani itu belum ya sampai sekarang Sudah ya. Pak, sudah ada nih Sudah Pak, ada. sudah Pak Ray Raja Rabani ya, Ray Ray Reja apa Arabani, Rea? ya ada Pak, Rabani. iya, Boleh masuk udah masuk ya? iya Pak, off cam Oh tadi Pak, Ray. Oh ini dia. ya, Boleh open cam nggak Pak? Atau buka kamera Pak Rabani? Kita belum nggak ada. belum, masih off cam ini Pak, Masih off cam ya. iya, Tapi aktif ya Pak Ray ya. mudah-mudahan Rea Pak. Rabani. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ini ya untuk pertemuan kita hari ini yang membahas tentang need analisis atau analisis kebutuhan. Nah, silahkan Bapak Ibu pertajam dan perdalam kembali atau terus gitu ya. Bagaimana melakukan analisis kebutuhan ini karena memang salah satu proses penting ya. Saya katakan proses karena memang ada rangkaian aktivitasnya itu untuk mempersiapkan perancangan atau desain kurikulum yang kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih kelompok 1 dan juga Terima kasih Pak dosen. Bapak Ibu yang telah menyimak perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di tema yang berbeda. Mungkin untuk kelompok 2 ya minggu depan ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Baik, Thank you Bapak. terima kasih Pak. Patuhu. Kita